Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya dan baik adanya. Kenalkan saya Monalisa Kalalembang, seorang Agency Director GPS United Prudential. Saat ini saya akan membawakan topik mengenai second income. Saya share screen ya. Second income digital planner. Saat ini tentu saja kalau kita lihat ya terutama sejak adanya pandemi ini begitu banyak kebutuhan yang bertambah. Banyak orang mengalami PHK atau gajinya tidak dinaikkan atau tidak terima bonus ya. Sedangkan kebutuhan itu bertambah dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun. Ya ada yang perlu untuk dikirim ke orang tua, untuk bayar cicilan mobil ya, cicilan rumah, kemudian juga untuk biaya pendidikan anak, biaya sekolah anak yang saat ini tentu saja tidak murah. Kemudian untuk mereka-mereka yang punya pet di rumah ya, hewan piaraan, itu juga nggak murah pastinya ya, untuk makanan, ke dokter hewan, dan lain sebagainya. Biaya untuk lifestyle ya, misalnya ke gym ya, ataupun juga misalnya untuk ngopi, makan bersama keluarga ya, ataupun hobi-hobi lainnya, mau belanja online, beli baju, sepatu, dan lain sebagainya. Dan tentu saja tetap harus ada bagian yang untuk kita sisihkan ya, untuk tabungan ataupun investasi. Nah, kalau misalnya seseorang, misalnya ya, dari gambar ini kita lihat ya, salary-nya dia 10 juta. Sedangkan dia udah hitung-hitung ya, living cost-nya dia setiap bulan itu sekitar 30 juta gitu. Nah, gimana nih caranya? Makanya banyak orang saat ini akhirnya tidak enjoy ya dengan pekerjaannya mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mereka tidak mendapatkan income seperti yang mereka pikirkan ya, karena juga kebutuhan makin banyak. Nah, gimana nih caranya ya, padahal status misalnya sebagai karyawan sedikit banyak pasti membatasi ruang gerak kita ya, karena kita juga tetap dituntut ya untuk profesional dan mengerjakan semua tugas kita. Sedangkan ketika di saat yang bersamaan ya, misalnya kita running sebuah bisnis yang offline begitu ya, nah itu juga nggak mudah. Kenapa? Butuh apa namanya, perhatian kita ya, fokus kita gitu, dan modal yang digelontorkan ke situ tentu saja juga tidak sedikit. Nah, ada nggak sih caranya untuk kita mendapatkan second income ya tanpa mengorbankan karir dan pekerjaan? Yang bisa kita lakukan ya 2 sampai 3 jam per hari hanya dari handphone saja atau dari laptop ataupun dari tab. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih detail, saya mau share ya ke teman-teman mengenai keran income ya. Bahwa keran income kita itu sebenarnya ada 7 jenis ya. Nah, apa saja 7 jenis keran income itu? Nah, yang paling utama sebenarnya biasanya kalau karyawan itu kan terima ya, namanya earn income atau hasil dari kerja mereka. Misalnya sebagai karyawan, employee, apapun statusnya ya. Misalnya junior staff, senior staff ya, ataupun udah VP, director, dan lain sebagainya ya. Mereka mendapatkan income dari gaji yang diperoleh dari perusahaan mereka. Nah, selain itu ada juga mereka-mereka yang memperoleh profit income, ya misalnya mereka yang berbisnis ya. Ada juga karyawan yang dia bisa juga sih sebenarnya untuk mendapatkan profit income itu. Misalnya dia juga nyambi ya untuk jualan online ataupun dia juga misalnya jualan properti seperti itu, mereka dapatkan yang namanya profit income. Artinya hasil dari penjualan yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga itu adalah royalty income. Nah, ini yang nggak mudah sih sebenarnya ya. Royalty income ini biasanya kita akan dapatkan ya, misalnya kalau seseorang itu punya satu karya, misalnya contoh pemusik atau penulis gitu ya, atau sesuatu yang dia akan dapat terus ya, passive income lah seperti itu ya. Nah, setelah kita memiliki setelah kita memiliki 3 keran income utama ini ya, kemudian kita akan kembangkan dia lagi menjadi 7. Bagaimana caranya? Ya kita akan investasi ya. Apakah investasi itu dalam bentuk deposito sehingga kita memperoleh interest income? Apakah kita beliin dalam bentuk properti? Kalau properti berarti ada 2 ya income yang kita bisa dapat dari situ, yaitu dari cash flow income, misalnya sewa ya, pendapatan sewa, ataupun misalnya capital gain. Misalnya dulunya kita beli properti itu harganya 1 miliar.
beberapa tahun kemudian menjadi 2 miliar. Nah, itu namanya capital gain. Satu lagi adalah dividend income. Ya, kalau kita melakukan investasi ya dalam bentuk saham, reksadana seperti itu. Nah, sekarang berarti utamanya ini yang harus kita perbesar adalah 3 keran income yang utama ini ya, sehingga kita bisa kelola dengan baik dan menghasilkan 7. Nah, pertanyaannya adalah berapa income teman-teman ya? Berapa jam per hari, per minggu ya teman-teman habiskan untuk memperoleh income ini. Selain itu, apa aja fasilitas yang teman-teman dapatkan? Apakah teman-teman sudah puas atau belum ya? Dan teman-teman yang melakukan bisnis ya, pertanyaannya apakah bisnis terutama saat pandemi ini berjalan dengan lancar ya dan sudah autopilot. Karena kalau nggak autopilot juga ya teman-teman nanti akan menemui banyak kendala ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, mengapa orang kaya bisa lebih mudah memiliki income lebih banyak sehingga kekayaannya meningkat ya. Karena mereka memiliki 7 keran income ini. Jadi dia tidak apa namanya ya, mendasarkan income-nya kepada satu sumber aja, tetapi kepada 7 income ini ya. Ya hasil dari earn income yang tadi saya cerita dari gaji mungkin atau dari keuntungan penjualan atau mungkin mereka punya ya untuk royalty income itu diinvestasikan kembali sehingga berlipat-lipat kali hasilnya ya. Seperti itu. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa 7 keran income itu bisa kita dapatkan dengan berbisnis franchise di Prudential? Dan kabar baiknya semuanya itu kita bisa lakukan 100% secara online ya. Jadi apakah 3 income utama itu dan yang terutama paling besar itu kalau di Prudential adalah royalty income ya. Yang kemudian income yang kita dapatkan itu bisa kita investasikan lagi ya sehingga kita dapatkan dari deposito pendapatan bunga, kemudian kita bisa beli aset berupa properti ya, atau misalnya emas kayak gitu ya untuk kita dapatkan capital gain ya, atau kemudian kita invest lagi misalnya di saham atau reksadana. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut, saya pengen cerita ya seorang anak muda namanya Giovanni Olaf. Usia dia 31 tahun saat ini ya. Dia mulai bisnis di Prudential itu usia 23 tahun. Berarti dia udah lakukan bisnis ini selama 8 tahun ya. Dia bukan anak orang kaya, dia biasa-biasa aja, tapi dia tekun menjalankan bisnis di Prudential ini sejak usia 23 tahun dan 8 tahun kemudian income dia udah 527 juta, 527,2 juta per bulan loh, per bulan bukan per tahun ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa sampai 500 juta ya income-nya dia ya? Mungkin saja income-nya Giovanni Olaf ini sudah jauh lebih besar dari income mungkin direktur ya di perusahaan tempat teman-teman bekerja saat ini. Apa yang dilakukan oleh si Olaf ya? Yang dia lakukan tentu saja ada 2 hal, yaitu yang pertama itu dia educate people ya, tentang apa? Tentang risiko manajemen risiko ya, tentang perencanaan keuangan yang baik, baik untuk personal maupun untuk keluarga. Ya, setelah itu di waktu yang bersamaan dia juga melakukan self duplication ya. Self duplication itu terutama dalam bidang leadership ya. Jadi bagaimana caranya apa yang dia ketahui dia duplikasi kembali kepada timnya sehingga timnya makin lama makin besar makin besar. Dan income yang terbesar dari Olaf ini adalah income dari timnya ini. Seperti itu ya karena di Prudential itu income itu bisa sampai kayak ini ya kita kayak ngupas bawang merah ya. Kalau kita ngupas bawang merah kan ada lapisan pertama, buka lagi ada lapisan kedua. Nah, itu sampai di kedalaman lapisan keenam untuk royalty income ya di Prudential. Nah, mengapa berbisnis partner dengan Prudential? Yang pertama sih pastinya itu adalah teman-teman bisa kerja dari mana saja ya, dari rumah, dari kafe ya, dari kota yang berbeda gitu ya. Misalnya mau liburan di Bali ya, mau liburan dimanapun selama terhubung dengan koneksi internet tetap bisa untuk berbisnis. Yang kedua adalah tentu saja bisnis ini buka 24 jam ya. Jadi kalau misalnya kita punya usaha online ya atau kita di kantor itu kan ada jam kerjanya. Nah, ini 24 jam buka. Jadi teman-teman misalnya domisili di Jakarta tapi punya tim di Ambon misalnya gitu ya. Teman-teman masih tidur di Jakarta tapi teman-teman di Ambon sudah menghasilkan omset sehingga timnya yang di Ambon sudah menghasilkan omset dan tentu saja teman-teman sudah mendapatkan income juga ya.
Kemudian apalagi ya, waktunya lebih fleksibel ya, dan balance life lah. Artinya teman-teman punya kesempatan yang lebih banyak ya, nggak habis untuk bekerja saja, tapi bisa balance untuk keluarga, kemudian juga untuk personal ya, eh, me time ataupun personal development. Teman-teman juga punya waktu untuk memperhatikan orang tua, kemudian juga bisa ikut kegiatan ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya di gereja, di masjid, atau di bentuk-bentuk keagamaan lainnya. Nah, kemudian lagi teman-teman bisa keliling dunia ya, bisa ajak keluarga, orang tua ataupun pasangan 2 sampai 3 kali per tahun ya. Dan kemudian juga sebenarnya jenjang karir di Prudential ini lebih pasti ya teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman sudah mencapai omset tertentu, itu otomatis peringkatnya naik gitu. Kalau peringkatnya naik, kenapa peringkat kita harus naik? Supaya kita dapatkan persentase royalti yang jauh lebih besar. Jadi misalnya untuk tim kita pertama itu ketika kita menjadi leader tahap 1, kita 40% ya dari pendapatan tim. Tapi ketika kita naik ke level berikutnya, kita udah bisa dapatkan 70%. Nah, ini kan lebih gede, makanya teman-teman harus untuk terus di-upgrade ya, seperti itu teman-teman. Jadi jenjang karirnya justru pasti gitu. Ya, tidak ada masalah like atau dislike. Sedangkan kita tahu ya kalau di kantor itu banyak faktor like dan dislike ya. Misalnya seseorang mau promosi, ya ada namanya round table meeting ya. Round table meeting itu ditentukan oleh mereka-mereka yang senior ya, misalnya manajer atau direktur. Nah, dari 5 misalnya para petinggi itu ya, 4 yang setuju untuk kita dipromosi, 1 nggak setuju, ya sudah berarti karir kita stuck di situ, teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi yang paling oke ya di Grande Development Program ya, ketika teman-teman ikut di program second income ini ya, teman-teman sudah ada semuanya sistem dan semuanya digital online 100% ya. Teman-teman tinggal ngikutin aja modul-modulnya, tinggal belajar, praktek, dan kemudian just do it gitu ya. Dan ada hasilnya, kita review lagi, kemudian kita develop lagi apa yang masih kurang. Nah, jadi ketika teman-teman setuju ya untuk mendapatkan second income ini, ya tentu saja yang pertama dilakukan itu adalah teman-teman pastinya belajar dulu ya, belajar dulu dan belajar sekaligus juga dengan praktek ya. Dan belajarnya itu don't worry semuanya kita secara online ya, digital. Nah, teman-teman ketika teman-teman bergabung di sini ya, teman-teman tergabung dalam agensi CPS United. CPS United ini adalah kantor agensi nomor 1 di Prudential ya. Saat ini Prudential ada punya 400 kantor agensi dan GPS United adalah kantor yang terbesar ya nomor 1 saat ini. Nah, kemudian di GPS United juga ada banyak grup ya. Salah satu grup yang terbesar itu adalah Grande ya. Grup Grande yang isinya adalah para coach dan mentor yang siap untuk menolong teman-teman ya untuk lebih terbantu sehingga teman-teman dapatkan second income sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Kemudian juga tentu saja di Grande kita udah punya sistem ya, yaitu udah kayak otomatis semuanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kembangkan grup ya, ajak temennya atau siapapun itu teman yang ditemuin di sosial media untuk berbisnis partner bersama, masuk ke dalam sistem ini dan mereka pun akan terdevelop ya. Dan juga teman-teman langsung praktek ya, istilahnya teman-teman di sini itu ya kayak orang mau belajar berenang ya, nggak mungkin hanya belajar dari video YouTube saja ya. Setelah nonton YouTube ya teman-teman harus ke kolam gitu ya, masuk nyemplung basah gitu ya. Nah, sama sistemnya juga di Grande Development Program seperti itu. Jadi setelah selesai belajar ya, teman-teman dilatih role play kemudian langsung praktek sehingga teman-teman bisa dapatkan income-nya. Nah, di Grande Development Program bagaimana sistemnya ya? Sistemnya ini adalah one-to-one coaching ya. Nah, jadi ketika teman-teman bergabung ke sini ya, teman-teman nanti akan ditemani oleh leadernya masing-masing ya. Nah, nanti leadernya akan kirimin teman-teman ya modul-modul itu dalam bentuk link video ya. Link video di YouTube, teman-teman nonton. Setelah nonton baca PDF-nya. Setelah itu ada feedback form yang teman-teman perlu isi ya untuk mentornya atau leadernya tahu nih teman-teman masih bingung atau udah ngerti atau ada pertanyaan lanjutan ya, seperti itu teman-teman. Nah, selain one-to-one coaching itu, kita juga ada Zoom class ya, 3 kali seminggu, yaitu hari Selasa dan Kamis malam ya, jamnya itu setengah 8 sampai jam 9 malam, hanya 1,5 jam.
dan di Sabtu itu setengah 4 sampai dengan setengah 6 sore ya. Jadi benar-benar di sini sistemnya mandiri ya, teman-teman kita latih one by one dan juga kumpul di dalam kelas. Untuk apa ya? Kelas itu isinya nanti ada group discussion ya, untuk role play teman-teman latihan dulu ya. Dan yang paling penting juga adalah kita ada monitoring sistem ya, sehingga kita tahu nih teman-teman masih kurangnya di mana ya, dan teman-teman tidak buang waktu ya, lebih cepat untuk terdevelop lagi. Jadi di Grande Development Program ini ya, kita akan develop teman-teman ya dalam 4 bidang tentu saja. Yang pertama, apapun latar belakang teman-teman tentu saja punya aktivitas yang berbeda ya ketika teman-teman ada di industri ini. Sehingga kita perlu melatih untuk new habits ya. Bagaimana cara melatih new habits ini? Ada namanya activity management ya. Nanti kita akan kasih ke teman-teman ya, punya agenda kerja ya, sehingga teman-teman bisa lebih terprogram lagi. Jadi walaupun lakukan ini cara part time, tapi teman-teman benar-benar efektif dan efisien ya. Yang berikutnya adalah your psychological matters ya. Teman-teman latar belakang sebelumnya mungkin di belakang meja ya, atau mungkin belum pernah selama ini untuk mengadakan building relationship ya dengan seseorang untuk tujuan misalnya mengedukasi atau tujuan selling seperti itu. Nah di sini berarti kan ada banyak faktor-faktor biasanya yang menghambat ya, kadang kita nggak pede, kadang kita ragu, kadang kita khawatir ya apa pendapat orang seperti itu teman-teman. Nah di sini jadi juga teman-teman akan di-develop ya mengenai hal-hal itu sehingga teman-teman bisa ya untuk lebih oke lagi gitu ya, lebih maju lagi. Kemudian skill tentu saja teman-teman ya, skill yang teman-teman miliki sebelumnya pasti berbeda ya di industri ini ya. Kita akan upgrade ya skill teman-teman baik dari building relationship, bagaimana buat proposal, ilmu-ilmu financial planner seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga knowledge-nya juga sama ya teman-teman ya. Bagaimana seseorang itu bisa mampu ya, misalnya calon klien kita itu dia mampu untuk punya perencanaan keuangan yang lebih baik lagi, baik secara personal ataupun untuk family ya. Misalnya dia punya dana perencanaan pensiun, atau dia mau untuk dana pendidikan anak, ya kan, atau dia mau ketika dia mau merencanakan waris, seperti itu teman-teman ya. Banyak ilmu-ilmu financial planner di product knowledge. Nah, bagaimana roadmap-nya untuk di Grande Development Program? Jadi tahap awal teman-teman akan masuk dulu ke program 90 hari ya. Ini benar-benar basic dulu teman-teman ya, sehingga teman-teman terbiasa ya dengan skills yang baru, knowledge yang baru, habits yang baru seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti tentu saja ada beberapa kriteria ya, target yang teman-teman perlu usahakan untuk capai ya, karena kita tentu saja juga punya standar dan saya juga nggak ingin buang waktu teman-teman di sini ya. Teman-teman pasti mau dapetin duit kan gitu. Kalau mau dapetin duit tentu saja harus ada hasil ya, ada omset gitu. Kalau nggak ada omset gimana mau dapat duitnya? Karena sistem di Prudential itu kita bukan gaji ya karyawan, bukan, kita adalah bisnis partner dan Prudential membagi kepada kita itu sistemnya itu adalah bagi hasil ya. Berapa omset yang teman-teman bawa untuk Prudential, teman-teman akan dapatkan persentase dari situ ya. Berkisar berapa? Berkisar antara 25 sampai 30% per tahun dan teman-teman dapatkan itu dalam waktu 2 tahun ya. Belum lagi bonus dan juga trip ya ke luar negeri kalau teman-teman capai semua targetnya. Setelah lulus dari program ini ya, teman-teman akan lanjut lagi untuk program berikutnya yang lebih advance, itu namanya PAC ya, Pro AD Club. Nah, di Pro AD Club ini teman-teman akan lebih dipertajam lagi skills-nya ya, untuk teman-teman bisa closing di case misalnya seperti itu teman-teman ya. Sehingga teman-teman bersama dengan timnya tentu saja akan promosi sebagai seorang AAD leader. Nah, di bisnis ini tentu saja teman-teman, karena ini memang bisnis ya, bisnisnya ini adalah bisnis people ya, bagaimana kita berhubungan sama orang sebagai nasabah dan juga kita punya tim ya. Oleh karena itu kita pun nanti untuk promosi perlu ya untuk kerja sama tim sehingga teman-teman bisa promosi. Kenapa teman-teman harus promosi ya? Karena dengan teman-teman promosi menjadi seorang AD leader, teman-teman sudah punya hak ya, sudah punya tiket untuk ditukar dengan yang tadi saya maksud adalah royalty income ya. Kalau title teman-teman itu adalah AAD ya, teman-teman berhak
atas 40% income grupnya. Jadi kalau income grupnya per bulan itu 100 juta ya, teman-teman berhak dapatkan 40 juta dari timnya itu. Nah, ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi ya, sebenarnya kan jenjang karir di Prudential itu pasti gitu ya. Mulai dari agent, kemudian AD leader, kemudian teman-teman menjadi AD leader lagi, ya senior AD dan eksekutif AD ya. Dan eksekutif AD itu sampai dengan 6 lapis ke bawah ya, kebayang nggak teman-teman ya. Teman-teman punya tinggal di Jakarta, punya tim di Bandung ya. Dari tim Bandung teman-teman dapat 40% ya dari komisi mereka. Tim Bandung pun melakukan hal yang sama. Mereka punya tim di Ambon, ya. Nah, teman-teman kenal nggak tim yang di Ambon? Pastinya nggak kenal ya, karena yang kenal itu tim yang di Bandung. Tapi dari tim Ambon ini, teman-teman dapatkan lagi 40%-nya, bahkan bisa sampai dengan 70% dari pendapatan mereka. Nah, kebayang nggak tim Ambon punya lagi, misalnya di Medan punya lagi. Nah, seperti itu besarnya bisnis Prudential. Makanya nggak heran ya, dalam waktu 8 tahun si Olaf itu bisa dapatkan 500 juta. Seperti itu teman-teman ya. Karena di sini teman-teman akan diajak menjadi seorang digital planner ya, yang punya unit bisnis itu tersebar di seluruh Indonesia, sepanjang terhubung semua di internet ya. Jadi kita bisa bagaimana caranya ya, kita bisa ketemu orang misalnya lewat LinkedIn, lewat Instagram ya kan, lewat Facebook, YouTube, dan teman-teman juga banyak materi-materi kita mengenai personal branding dan digital sales marketing. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita diharapkan di awal itu ya, dari misalnya salary kita ya, misalnya aja ya, contoh salary kita 10 juta ya, tapi living cost kita 30 juta. Nah, gimana jembatannya ini? Ya, jembatannya ini adalah Grande Development Program. Teman-teman ikut di sini ya, teman-teman cukup meluangkan waktu ya, 2 jam sampai 3 jam per hari ya, untuk mengerjakan bisnisnya ini, dan semuanya digital ya, teman-teman cuma WhatsApp aja, bikin presentasi semuanya lewat Canva, kemudian kirim video, ya kan, ajak ketemu di Zoom untuk presentasi, semuanya lewat online, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman tertarik ya untuk join di bisnis ini, yang pertama harus kita lakukan itu adalah teman-teman perlu terregistrasi dulu ya di sistem kita, ya. Itu teman-teman nanti kirim foto KTP, foto tampak depan ya, kemudian foto rekening bank ya, alamat email dan juga nomor handphone. Setelah itu kita daftarkan ya ke sistem, dan kemudian teman-teman nanti mendapatkan namanya kode agent. Setelah itu teman-teman perlu ya untuk ikutin ujian sertifikasi online ya. Ini syarat dari pemerintah, dari OJK. Nah, setelah lulus 2 sertifikasi itu dan ada 1 training dari kantor pusat ya, teman-teman disiplin aja, ikut modul-modul yang akan dikirim oleh mentor atau leadernya, dan ikut dalam kelas-kelas online. Cuma bentar juga ya teman-teman ya, cuma 1,5 jam aja setiap pertemuan. Ya, nah tentu saja memang di sini mau nggak mau kita butuh ya handphone yang proper ya, untuk tablet juga ya, dan juga internet kuota, karena kan kita semua kerjanya di secara online digital ya. Teman-teman di sini tentu saja kita bersama-sama mau maju ya di Grande Development Program, sehingga kita terus positif ya, punya integritas yang tinggi ya, dan teman-teman perlu ikutin semua program. Kenapa? Karena kalau teman-teman berhasil mendisiplinkan dirinya sendiri ya, nanti teman-teman akan duplikasi hal ini ke bawahnya. Jadi bagaimana besarnya tim teman-teman tergantung dari teman-teman juga ya. Kalau teman-teman berhasil ya mendisiplinkan diri sendiri, ikut sistem ya, itu juga pasti akan diikuti nanti oleh timnya ya. Nah, jadi teman-teman saya sarankan sih teman-teman ikut aja dulu seperti itu ya. Nanti teman-teman juga bisa dapatkan pengalaman, tentu saja ya, new skill, new knowledge gitu ya, yang tentu saja berguna pastinya ya, terutama bisa dapatkan uang ya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke teman-teman, demikian dari saya. Salam.
Halo teman-teman, nama saya Eder. Usia saya saat ini sekarang 33 tahun. Saya mulai memasuki bisnis Prudential itu usia saya 22 tahun di 2009. Jadi sekarang udah menjalan ke tahun 12 ya. Jadi background saya saat itu mahasiswa. Saya bersyukur banget teman-teman, saya bisa ada di bisnis Prudential ini, nggak cuma jualan asuransi aja, tapi bisa membangun bisnisnya. Karena begitu banyak hal-hal baik yang saya dapat. Saya memiliki beberapa properti, saya membiayai pernikahan saya juga, terus saya bisa mengajak orang tua saya, istri saya, keluarga saya keliling dunia. Itu semua murni dari bisnis Prudential. Jadi begitu banyak potensinya, terutama di Indonesia teman-teman, orang yang memiliki asuransi dan agent bagus hanya sedikit. Buat saya itu peluang yang sangat besar untuk kita yang serius ada di sini. Buat teman-teman yang belum bergabung dan baru mau bergabung, ayo bareng-bareng yuk kita jalanin bisnis ini. Thank you semua, bye-bye. Hai teman-teman, nama gue Redmond Salim, usia gue sekarang 33 tahun. Background gue pernah bekerja sebagai marketing manager. Kapan join? Gue join umur gue 23 tahun. Nah jadi kurang lebih berarti udah hampir 9-10 tahunan lah ya sekarang ya. Kenapa sih gue join di bisnis yang luar biasa ini? Menurut gue pribadi, waktunya fleksibel. Terus uangnya kece badai, udah gak usah diragukan. Kenapa? Karena gue inget banget usia gue dulu pas 26 tahun, gue sempat tembus 3 digit. Nah jadi buat teman-teman yang luar sana yang masih banyak mikir, yang masih bingung, udah jalanin aja dulu karena nggak ada kata gagal. Cuma 2 yang ada, belajar dan sukses. Oke teman-teman, dan gue tunggu di bisnis yang keren ini. Apalagi kalau bukan Prudential, the best business in the world. Halo semuanya, nama saya Christine Leonardi. Saat ini saya berusia 26 tahun dan saya adalah seorang agency director di Prudential. Background saya adalah seorang auditor dan finance analyst dan saya join Prudential pada tahun 2017. Kenapa sih saya mau join bisnis Prudential? Yang pertama, waktunya sangat fleksibel, kita bisa kerjakan bisnisnya dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan yang kedua, income-nya unlimited teman-teman, jadi kita bisa dapat income seberapapun yang kita mau dan bisa diwariskan. Kemudian saya bisa ngajak mama saya ke Eropa dan saya bisa membeli properti pertama saya di usia 24 tahun. Dan kemudian yang terakhir saya mendapatkan yang namanya self-development yang begitu luar biasa bersama komunitas yang positif. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo untuk bergabung bersama kami di bisnis Prudential. Dan untuk teman-teman yang masih ragu-ragu, udah join sih tapi masih ragu-ragu, ayo kita tunjukkan kalau tahun ini teman-teman bisa sukses bersama kita di Prudential. Bermimpi, tetaplah berusaha, pantang menyerah, mencapai kesuksesan. Berawal dari sebuah ruko, akhirnya saya memutuskan beralih ke Pakuwon Tower. Sebuah pencapaian besar saya saat ini memiliki kantor di tengah kota Surabaya, nan mewah, prestisius, dan dinobatkan sebagai salah satu kantor Prudential tercantik di Indonesia. Halo, apa kabar? Baik. Your workforce is here. Or should I say, everywhere. They're working at home. They're returning to the office. They're working while visiting family, even if it's only safely from a distance. They're not anchored in any single location. So why are your connectivity services anchored in a data center? For your business to succeed, these employees, third parties, and even customers need to be able to access applications from anywhere. And yes, they're sometimes working on a personal tablet or phone.
not just the managed device you might have provisioned to them.